Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 20 September 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak atau berbicara kepada kita supaya kita jangan menjadi hamba uang. Kalau kita perhatikan bahaya dan jahatnya oleh orang yang diperhamba oleh uang. Kita perlu belajar dan melihat apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, di mana para saudara-saudara dari Yusuf menjual adiknya karena demi uang 20 sikal perak. Artinya di sana mau kita lihat, karena cinta uang bisa saja saudara pun dijual dan dinilai dengan uang. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Yudas, seorang yang betul-betul cinta uang, tidak segan untuk menjual gurunya sendiri, Tuhan Yesus, dengan 30 perak. Dari sana kita bisa melihat bagaimana bahaya kehidupan yang diperhamba oleh uang. Apa saja bisa dilakukan demi uang. Bahkan Tuhan saja bisa dinomorduakan karena uang. Karena kita tahu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada pengikutnya dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bagaimana kita lihat begini bahayanya Mammon
yang merasuk dalam kehidupan manusia, sehingga menomorduakan Tuhan dan menomorsatukan mammon atau harta maupun uang. Bahkan Paulus sendiri mengingatkan kepada Timoteus dalam 2 Timoteus, dalam 1 Timoteus pasal yang ke-6 ayat ke-9 dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di sini kita lihat bagaimana Paulus melihat orang yang jatuh ke dalam cinta uang membawa kehidupannya ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Membawa kehidupannya bahkan bisa menyimpang daripada iman yang benar. Oleh karena itulah, makanya kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya atau orang Kristen, bukan tidak berarti bahwa uang itu perlu. Uang itu perlu. Tapi jangan uang yang menguasai dan merasuk dalam kehidupan kita. Biarlah kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan jaminan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, tidaklah perlu menjadi manusia yang serakah, manusia yang menjadi hamba uang, yang diperbudak oleh uang. Karena itu bisa membinasakan kehidupan kita. Oleh karena itu, walaupun kita kerja dan menghasilkan uang, tapi janganlah kita terjerumus dan jatuh ke dalam hidup yang diperhamba oleh uang. Tapi jadilah menjadi tuan bagi uang saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami jangan menjadi hamba uang, tapi kami dapat menjadi tuan atas uang yang kami miliki. Dengan demikian kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan akan cukupkan dalam hidup kami. Dan kami boleh memakai apa saja berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami pakai itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Yesus.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.